Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Agustin, huruf absen 22 dengan NIM 12001027. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Pengertian puasa. Dalam bahasa Arab dan Al-Quran, puasa disebut saum atau siam, yang berarti menahan diri dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu atau mengendalikan diri. Istilah puasa dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata saum atau siam, berarti menahan diri dari melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Al-imsak anisi syail wal tarkulahu. Al-Quran menyebut kata saum sebabnya satu kali, yakni dalam surat Al-Maryam ayat 26. Sesungguhnya aku bernazar saum karena Allah. Maksudnya Maryam bernazar menahan diri dari berbicara sesuai dengan apa yang diisyaratkan dalam agama Bani Israel saat itu. Sedangkan kata siam disebut oleh Al-Quran beberapa kali, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Menurut Abu Bakar Jabir Al-Juzairi, puasa adalah tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istri, dan menjauhi diri dari segala rupa yang boleh dimakan semenjak fajar sampai terbenamnya matahari. Dalam istilah syariat Islam, puasa berarti suatu bentuk ibadah berupa menahan diri dari makan, minum, hubungan seks, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai waktu maghrib dengan niat mencari ridho Allah. Selanjutnya membahas tentang dasar hukum puasa. A. Dalil dari Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyama ma'dudat wa man kana minkum marido aw ala safar fa'addatu min ayyami akhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fiyatu tu'amu miskin wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Pada surah Al-Baqarah ayat 183 juga disebutkan jika kita sebagai orang yang beriman diwajibkan berpuasa untuk mendidik jiwa, mengendalikan syahwat, dan menyadarkan bahwa manusia memiliki kelebihan dibandingkan hewan, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu dari umat para nabi terdahulu agar kamu bertakwa dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Dan pada surah Al-Baqarah ayat 184 menjelaskan, jika sakit sehingga tidak bisa berpuasa, maka kita sebagai umat muslim wajib mengganti puasa sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari lainnya. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. B. Dasar hukum puasa. Yang pertama, dalil dari sunnah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya,
Islam dibangun di atas 5 pilar. Yang pertama, kesaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, haji. Dan yang kelima, puasa pada Ramadan. C. Dalil dari ijma. Para ulama mujtahid telah sepakat bahwa puasa Ramadan merupakan salah satu kewajiban dalam agama Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan jika telah memenuhi syarat dan tidak terdapat halangan. Rukun puasa. Yang pertama ada niat. Niatnya adalah seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. B. Menahan diri. Sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika datang malam dari sini dan telah pergi siang dari sini dan terbenam mataharinya, maka orang yang berpuasa boleh berbuka." Hadis riwayat Al-Bukhari. Masih tentang rukun puasa, yang pertama niat. Niat puasa Ramadan sejatinya merupakan penegasan dari status fardu dari ibadah ini, yaitu wajib. Menurut ulama mazhab Syafi'i, tiap orang yang hendak berpuasa disunahkan untuk melafalkan bacaan niat. Yang kedua, menahan diri. Ketika orang yang puasa memenuhi syarat sah dan rukun puasa, maka sah puasanya. Selamat belajar, menahan dan mengontrol diri selama puasa. Syarat wajib puasa. Yang pertama ada Islam. Tentunya kita harus beragama Islam, baligh, berakal, mukim, dan mampu berpuasa. Syarat sah puasa. Yang pertama Islam. Yang kedua tamyiz. Yang ketiga berniat. Yang keempat masuk waktu. Yang kelima berakal. Dan yang terakhir suci dari haid dan nifas. Waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Dalam waktu-waktu tertentu kita dilarang berpuasa. Adapun waktu yang dilarang berpuasa adalah Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha, hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tata cara puasa. Yang pertama ada niat. Niat ini melaksanakan makan sahur. Yang kedua, mengetahui waktu imsak. Bersegeralah untuk berpuasa jika sudah waktunya. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak ibadah, sedekah, dan membayar zakat. Selanjutnya kita membahas tentang hikmah puasa menurut T.M. Hasbi As-Siddiq. Yang pertama, untuk menanamkan rasa sayang. Yang kedua, untuk membiasakan diri dan jiwa memelihara amanah. Yang ketiga, untuk menyuburkan dalam jiwa manusia kekuatan menderita bila terpaksa menderita, dan untuk menguatkan iradah atau kehendak manusia, dan untuk meneguhkan keinginan dan kemauan. Masih tentang hikmah puasa. Yang pertama, tazkiyat al-nafsi atau membersihkan jiwa. Yang kedua, sehat. Yang ketiga, puasa itu mendidik iradah atau kemauan. Kemauan tentang mengendalikan hawa nafsu, membiasakan bersifat sabar, dan dapat membangkitkan semangat. Yang keempat, puasa dapat menurunkan daya seksual. Yang kelima, dapat menumbuhkan semangat bersyukur terhadap nikmat Allah. Yang keenam, dapat menghantarkan manusia menjadi insan yang bertakwa. Dari beberapa pembahasan sebelumnya, maka bisa kita tarik kesimpulan, puasa adalah tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istri, dan menjauhi diri dari segala rupa yang boleh dimakan semenjak fajar sampai terbenamnya matahari. Dalam istilah syariat Islam, puasa berarti suatu bentuk ibadah berupa menahan diri dari makan, minum, hubungan seks, dan hal lain-lain yang membatalkan puasa.
sejak terbit fajar sampai waktu maghrib dengan niat mencari ridho Allah. Puasa dapat meningkatkan kesabaran, keimanan, dan ketakwaan beriman kepada Allah. Puasa juga baik untuk kesehatan karena makanan dan minuman yang masuk dapat tercerna dengan baik. Hikmah puasa menurut TM Hasbi As-Siddiq itu telah diterangkan dalam Al-Quran, yaitu menjadi orang yang takwa dan menjadi tangga yang menyampaikan kita kepada derajat mutakin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memfardukan puasa atau mewajibkan puasa kepada kita agar untuk membiasakan diri dan jiwa memelihara amanah. Perlu diketahui bahwa puasa itu suatu amalan Allah yang berat dan sukar. Apabila kita dapat memelihara amanah tersebut, Allah dengan sempurnanya terdidiklah kita untuk memelihara segala amanah yang sempurna dan dipertaruhkannya kepada kita. Nah, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dari apa yang saya bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.